Kalian termul, ya, termul yang kebanyakan lulusan SD dan orang-orang kurang. Nih lihat ini, junjungan kalian. Itu pakai duitnya 200 miliar. Orang kaya itu, walaupun tampilannya seolah-olah kayak sederhana, 200 miliar. Orang kaya ini Jokowi, kaya dari keringat rakyat. ya. Harus ini kita sita ini. Allah, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ya Allah ya Rob, kamu orang masih ngurusin rumah dinasnya Pak Jokowi. Ya Allah ya Rob, padahal itu rumah diberikan negara, hadiah untuk Pak Jokowi. Masih kamu orang teliti apanya yang mau diteliti? Kau ada dendam apa sama Pak Jokowi? Ya? Kenapa yang kau urusin hanya Pak Jokowi terus? Sedangkan Pak SBY, Megawati, ya? Itu dapat juga mereka rumah pensiun itu. Ya? Terus urusanmu apa? Kau yang kau kejar terus Pak Jokowi, mulai dari ijazah, ya? Sampai ke kuburan, sampai sekarang rumah pensiun kau persoalkan. Jangan-jangan ini kalian dibayar ini, ayo dibayar ya, ayo ngaku. Yang bertanggung jawab. Itu aja rumah Pak Jokowi sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rismon ya, yang sepertinya tidak mau kalah dengan aksi si maling panci. Kalau si maling panci tadi sudah kita simak bareng-bareng ya di video di konten sebelumnya. Dia macak kesurupan ya, kesurupan danyang keraton ya, dia macak kesurupan penunggu rumah Pak Jokowi yang baru sambil mengayun-ayunkan wayang ya, tapi nggak jelas dia karena dia bukan seorang dalang. Nah, si Rismon kali ini langsung labrak rumah Jokowi ya yang dibangunkan negara. Kata Rismon, rumah itu harus segera disita oleh negara. Koplak, itu rumah sampai saat ini masih milik negara. Belum diberikan kepada Pak Jokowi, belum diserah terimakan kepada Pak Jokowi. Jadi sampai detik ini itu bukan rumah Pak Jokowi, rencananya rumah Pak Jokowi. Tapi sampai detik ini itu masih milik negara. Kelihatan kali kalau kau kurang sesendok, mon. Lagian ya kan, kalian itu beraninya ya kan ngelabrak rumah yang belum selesai, yang nggak ada orangnya. Coba kau geruduk rumah Pak Jokowi yang sebenarnya tuh, berani nggak? Bisa-bisa kalian jadi tape ya, ditape oleh para ternak Mulyono, karena di sana banyak sekali para pendukung Jokowi yang siap ya kan, siap nyikat kalian semua hingga bersih. Soalnya kan kalian ini biasanya kan jarang sikatan, makanya disikat ya kan. Sikat gigi dulu makanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian termul, ya, termul yang kebanyakan lulusan SD dan orang-orang kurang. Nih lihat ini, junjungan kalian. Itu pakai duitnya 200 miliar. Orang kaya itu, walaupun tampilannya seolah-olah kayak sederhana, 200 miliar. Orang kaya ini Jokowi, kaya dari keringat rakyat. ya. Harus ini kita sita ini. Sepanjang Jokowi Dodo nggak berani menampilkan ijazah UGM-nya, maka ini harusnya disita ini dari rakyat. Disita dan dikembalikan menjadi aset negara. Oke, begitu nanti saya tambahin lagi kalau ada. Oke, baik.
seberapa mewah sih uang bangunan yang dipakai dari uang rakyat itu, Pak? Tapi ini harusnya kan ada nilai proyeknya, Pak, pelangnya. Nah, betul. Pelangnya kan harus ada. Kalau itu saya kurang tahu persis Bapak, saya hanya keamanan di sini. Demikian. Bapak keamanan di sini tahu, tapi kita ke sini nggak ngapa-ngapain juga, Pak. Bapak keamanan. Pak jangan Bapak ini udah berpangkat gitu Bapak kan? Gubernur. Bapak jangan Bapak Ya, gitu. Mohon maaf. merendahkan. Qué difícil la pusiste. Saya yang tahun lalu diambil sama mereka, tapi belum dibalikin sampai sekarang. Saya mau ngambil bagel saya Pak, udah dibakar kali ya mereka. Kan mereka merampas bagel kita waktu kita datang ke sini tahun yang kemarin kan. Kenapa tidak dibalikin Pak? Saya kesini mengambil bagel saya Pak. Bang Rismon, awal dulu Bang Rismon. Ya, barusan kita menyaksikan ya Rismon bersama kroco-kroconya ya menggeruduk rumah yang belum jadi. Jadi dia itu memang beraninya macam kayak gini teman-teman ya. Menggeruduk yang nggak mungkin akan melakukan perlawanan. Coba bayangin, mungkin nggak itu rumah itu melakukan perlawanan? Kan nggak mungkin, ya toh? Iya. Tapi mereka nggak berani tuh ngelabrak yang namanya rumah Pak Jokowi misalnya. Bahkan pada saat dulu itu yang katanya mau ngelabrak rumah Pak Jokowi, si Rismon, si maling panci nggak ikut. Ya takut bertemu dengan Ternak Mulyono ya. Aduh, ada lanjut. Ini semua keringat rakyat, pajak kita semua untuk Jokowi. Ya. Ini Asus satu ini kenapa sih yang dia kejar-kejar terus urusannya Pak Jokowi ini ya? Rismon, Asu, kau ada dendam apa sama Pak Jokowi ya? Kenapa yang kau urusin hanya Pak Jokowi terus? Sedangkan Pak SBY, Megawati, ya, itu dapat juga mereka rumah pensiun itu. Ya? Terus urusanmu apa? Kau yang kau kejar terus Pak Jokowi mulai dari ijazah, ya, sampai ke kuburan, sampai sekarang rumah pensiun kau persoalkan. Kau bawa lagi Perpres 81 2004. Aduh, dari sini aja ketahuan goblokmu, tololmu, ya. Heang. Sedangkan Perpres itu sudah diganti dengan Perpres 88 tahun 2007 oleh Pak SBY. Artinya itu sudah tidak berlaku, sudah penggantinya. Dan di sana, ya, netizen dengar baik-baik nih. Tidak disebutkan nominal dari sana sama sekali, tidak disebut, ya. Karena itu adalah penilaian daripada pemerintahan yang ada saat ini, yaitu Pak Prabowo. Ada timnya yang menilai itu berapa besaran yang diberikan kepada Pak Jokowi, ya. Jadi kalau si Rismon ini ribut dengan masalah itu, nilainya itu, kamu harusnya ributkan sama Pak Prabowo, bukan sama Pak Jokowi. Pakai otakmu, ya. Heang. Dasar manusia kimak kau ini. Tapi gue yakin lo gak berani sama Prabowo, ya. Karena kau ada manusia pengecut, ya. Sama kayak Asu. Cuma berani menggonggong aja kau itu, ya.
memprovokasi masyarakat terus. Masyarakat yang bodoh itu tuh. Iya, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya. Sangat-sangat sekali saya disclaimer, tolong diperhatikan ya. Saya barusan kita sama-sama mendengar kata-kata yang kata-kata mutiara lah gitu ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat ya, dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya, kemudian juga tidak sesuai lah, tidak elok lah, ya kan? Saya disclaimer, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan diikuti, skip ya, skip, jangan diikuti ya. Loh, ngapain bang kalau seperti itu disajikan? Karena saya sependapat dengan isi komentarnya, tetapi saya tidak sependapat dengan pilihan diksinya yang yang kurang sesuai dengan nilai norma dan etika yang berkembang di masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi isi komentarnya terkait si krisis moneter, saya sependapat 1000 triliun % ya. Tolong dibedakan ya. Hai. Lanjut. Allah, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ya Allah ya Rob, kamu orang masih ngurusin rumah dinasnya Pak Jokowi. Ya Allah ya Rob, padahal itu rumah diberikan negara, hadiah untuk Pak Jokowi. Masih kamu orang teliti apanya yang mau diteliti? Gimana ini Kak? Aduh pusing Pak ini Kak. Aslinya yang perlu diteliti itu tulangnya Rismon. Benar. Iya, tulangnya Rismon yang perlu diteliti itu tulangnya Rismon. Jangan-jangan nggak punya tulang Kak? Nah, jangan-jangan nggak punya tulang, nggak ada sumsum. Loh, mikir. Tuh Mon, bukannya kau itu menjadi orang yang dihormati, kau justru menjadi lelucon ya. Kau tadi nggak punya tulang katanya. Tulang mana? Tulang sumsum apa tulang iga atau tulang apa? Ya, yang dimaksud di sini tentunya adalah tulang dalam bahasa Batak teman-teman ya. Yang itu kurang lebih artinya itu adalah orang tua kandung laki-laki, kan seperti itu. Tapi saya sependapat ya dengan pernyataan beberapa netizen yang bahwa jangan khawatir Mon, kamu nanti juga akan sama seperti Pak Jokowi ya, kamu akan sama-sama mendapatkan rumah ya, yang rumah fasilitas dari negara. Bedanya Pak Jokowi mendapatkan rumah fasilitas negara karena dia mantan Presiden Republik Indonesia, sedangkan kalian itu semuanya termasuk si maling panci akan mendapatkan rumah tahanan negara alias rutan ya. Catat itu Mon, lanjut. Rumah pensiunnya Pak Jokowi itu melanggar aturan, dia dapetnya banyak banget. Sini lu gua kasih terang. Ini kita merujuk ke PMK tahun 2022 ya. Yang PMK tahun 2004 itu yang 20 miliar udah dihapus. Dihapus, ngerti nggak dihapus? Ini udah 2025. Nah di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan kalau rumah pensiun presiden itu setara dengan 1.500 meter. Kalau di Jakarta, kalau di luar Jakarta yang setara dengan nilai itu. Nah ini gue hitungin di Menteng tuh, mantan-mantan presiden yang lain itu mendapatkan rumah di sekitaran situ di Jakarta Pusat. 1.500 meter itu setara dengan 150 miliar. Nah ini sekarang kita cek nih di situs-situs jual beli properti di Karanganyar yang sekarang rumahnya Pak Jokowi dibangun, rumah pensiunannya maksudnya, itu setara dengan 140 miliar. Jadi yang melanggar yang mana? Lu ngasih informasi, heran maunya memprovokasi aja lu. Kontra narasi miring terhadap Jokowi. Tuh, dengerin tuh, dijelasin tuh sama seorang netizen. Ya, ini netizen ini walaupun seperti ini S2 ya kan? Iya, jadi walaupun dia sepertinya membuat konten-konten yang sederhana, tetapi berisi semua, ya kan? Iya, nggak ada yang jauh panggang dari api. Nah, beda lagi tuh sama si roti gulung, si krisis moneter, kemudian si maling panci, ya kan? Yang semuanya abal-abal itu, Kalau ngomong ngawur semua. Nah, gimana menurut teman-teman? Kira-kira siapa yang telah memberikan informasi yang salah keliru terkait rumah fasilitas negara yang diberikan kepada mantan presiden ya? Lanjut. Ada proyek baru nih guys. Roy Suryo Jali CS geruduk rumah pensiunan Pak Jokowi. Aduh, sobat besar.
Makin kurang ajar. Gerombolannya. Udah nonton belum? Di media sosial, di TV ada kabar Roy Suryo Jalli teroris sama pasukan mbah-mbah itu loh. Selalu ada akalnya loh, akalnya. Tapi sayangnya akalnya loh pengen elek yang jelek-jelek. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada undang-undang nomor 7 tahun 78. Ijazah. Terus apa kan? Ke makam ibu iya kan? Musik-musik rumah pensiun. Rumah pensiunannya Pak Jokowi yang luas. Solo, iya kan? Rakyat itu udah cerdas. Rakyat itu udah cerdas. Ya, semua mantan presiden dan wakil presiden memang dapat sebagai dari zaman Pak Harto. Pak Harto dapat tempat tinggalnya sampai ke Pak SBY ada di Kuningan. Sekarang Pak Jokowi dapat juga, imbangannya sama, nilainya sama. Cuman karena posisi Pak Jokowi milihnya di desa, ya kan, jadi dapatnya gede, pinter, ya kan. Karena memang Pak Jokowi kan aslinya Solo, jadi dia mengajukan untuk kalau bisa saya minta yang di Solo, gitu. Ini Simon dadak bawa mbah-mbah Suryo Jalli barang, ya kan? Nengokin kae geruduk pembangunan rumah pensiun. Ya tuh. Sadar, ya kan? Kalau ngikut-ngikut ya tuh, tuknya enggak? Iya. Kenapa? Jalan panas. Ngikut Simon. Ikut Simbah itu. Ada proyek baru ya, ini menarik sekali ya kalau dianggap sebagai sebuah proyek baru. Berarti kalau dianggap sebagai proyek baru maka kita juga bisa menilai bahwa proyek lama seperti mana itu ijazah palsu ya, ijazah Gibran, kuburan mamanya Pak Jokowi itu sebetulnya adalah proyek juga. Waduh. Cuma yang bikin heran gitu kan, proyeknya udah banyak gitu loh, tapi mereka masih kelihatannya miskin kali gitu. Kesana kesini masih minta gratisan, nasi bungkus, bikin acara, kadang-kadang di hotel tapi cateringnya bawa nasi bungkus sendiri ya kan. Udah kalau nggak di hotel ya di warung nasi gitu. Kasian kali aku sama mereka ini sebetulnya ya. Lanjut. Guys, ini kelompok ini sudah berada di depan rumah barunya Pak Jokowi. Itu ada bukan segala. Ini Bu Komen selalu hadir ya.
kemanapun Rismond berpergian dia selalu hadir ya. Oh, mereka lagi nge-review rumah barunya Pak Jokowi yang pemberian negara itu, teman-teman. Nggak sekalian aja tuh rumah pemberian negara dari Pak SBY, cek juga dong. Harus adil dong, jangan rumah Pak Jokowi aja, kan rumah Pak SBY juga mahal. Aduh, kalau hanya rumah Pak Jokowi berarti ketahuan banget kalian pilih kasihnya, bencinya sama Pak Jokowi, ya kan? Jangan-jangan ini kalian dibayar ini, ayo dibayar ya, ayo ngaku-ngaku. Kok hanya rumah Pak Jokowi sih? Terima kasih. Ngaku-ngaku dibayar ya, ngaku-ngaku, ayo. Kalau memang kalian itu ingin mempersoalkan rumah pemberian negara kepada mantan-mantan presiden, ya kan, maka sebaiknya bukan hanya Pak Jokowi. Karena banyak mantan presiden sebelumnya yang juga menerima rumah tersebut. Bahkan saya juga mendengar, siapa namanya itu, Soeharto, walaupun pada saat itu, ya, undang-undang tersebut belum ada, tapi saya mendengar bahwa Soeharto juga ahli warisnya mendapatkan rumah apa namanya, ya rumah kenang-kenangan lah dari negara karena telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau Gus Dur kita sama-sama tahu ya mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu karena di masa itu mungkin belum ngeh begitu, tetapi saya masih ingat ya pada saat disahkan undang-undang tersebut, Gus Dur ya, keluarga Gus Dur itu memilih menerima uang daripada dalam bentuk rumah, ya kan. Jadi kalau memang rumah Jokowi dipersoalkan, ya persoalkan juga rumahnya Mama Ketum, ya kan, rumahnya itu, ya kan, Pak BY, yang jauh lebih mahal gitu loh. Lanjut. Diablo, qué difícil me la pusiste. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. Diablo, qué difícil me la pusiste. Gini nih kan kasihan gitu loh, ya kan? Parkir di minimarket, ya kan? Apalah namanya tadi, ya kan? Nggak usah lah saya menyebutkan merek. Numpang parkir aja, beli aja enggak? Tapi mungkin ada sebagian yang masuk gitu ya, tapi bukan beli, tapi numpang pipis. Aduh, nggak modal kali kalian ini.
Saya nggak ngerti ya apa yang ada dalam pikiran kalian. Kalian ini mengira dengan cara-cara konyol seperti ini kalian bisa menumbangkan seorang Jokowi yang sangat luar biasa. Tidak peduli siapapun orang yang berada di belakang kalian, tetapi strategi-strategi yang kalian bangun ini adalah strategi-strategi konyol, strategi ecek-ecek yang anak SD aja bisa menumbangkannya gitu loh. Nah, kok bisa kalian ini sedungu itu? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.